Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Sekarang mau belajar trading forex nggak usah bingung. Kamu bisa dapetin edukasi trading forex secara online di Java aja. Ada webinar edukasi pemula, live trading, klinik forex, dan private coaching. Yuk buka akun trading kamu sekarang di Java aja. Oke, apa kabar semua? Sobat Trader, selamat sore. Apa kabar nih ya? Semuanya off kamera. Mungkin apa karena masih dalam kerjaan kali ya? Masih di kantor atau di jalan atau memang lagi nggak bisa buka kamera. Tapi terima kasih sudah bisa bergabung di Zoom ini ya, webinar edukasi untuk pemula. Oke, jadi memang sesuai dengan acaranya ya, ini adalah edukasi untuk para pemula. Jadi kalau Sobat Trader memang masih pemula, ya cocok ya. Karena yang kita bahas memang materi-materi untuk pemula. Jadi kita bekali, kita kasih edukasi para trader pemula, baik yang sudah trading tapi masih pemula atau masih ada yang belum trading tapi sedang mempelajari tentang forex ya. Oke, itu udah good start ya buat kalau ada Bapak Ibu yang belum trading tapi sudah mempelajari dan mengikuti edukasi seperti ini ya. Oke, yuk kita langsung aja bahas ya. Jadi kalau sekarang ini, hari ini ya, jadi materinya adalah gimana caranya kita maksimalin profit ya. Maksimalin profit dan minimalkan resikonya. Oke, jadi kelihatan Pak Doni? Dah. Ya, bagaimana maksimalkan profit? Karena ini pasti semua orang pengen profit dan apalagi kalau bisa profitnya maksimal gitu ya. Kan tujuan trading itu kan memang untuk apa? Gain ya, gain. Jadi kalau kita nanti misalnya saya mengisi apa? Registrasi ya kan. Kenapa mau buka akun trading ya adalah untuk salah satunya gain yaitu menambahkan atau meningkatkan portofolio ya. Oke. Bagaimana memaksimalkan profit? Ya, kita lihat ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, perlu ketahui bahwa trading forex ya, trading forex, gold itu seperti bisnis ya, seperti Bapak dan Ibu mempunyai bisnis sendiri gitu ya. Jadi trader itu kan memang profesi yang dilakukan oleh sendiri. Jadi seperti memang pengusaha atau bisnismen. Nah, apa sih yang harus dimiliki oleh seorang bisnismen ya untuk mengelola bisnisnya, mengelola usahanya atau ya bisnis yang dia kerjakan ya. Apapun itu misalnya mengelola apa? Mengelola toko gitu ya, toko online kah, toko ya bisa toko kelontong ya atau apapun gitu. Itu kan ada strateginya ya. Saya strateginya ada mungkin ada kiat-kiatnya gitu ya supaya ramai dan lain-lain. Oke. Jadi lihat di sini Bapak dan Ibu seperti bisnismen ya, harus mempunyai bisnis plan ya. Jadi trading juga punya yang namanya trading plan. Jadi ada plannya, ada rencananya. Kenapa? Yaitu saya pengen trading. Ada rencananya nih. Trading itu kan banyak sekali yang ditampilkan ya, ada puluhan produk mata uang ya. Ada apa lagi? Ada komoditi aja
ada emas, silver, wah macam-macam. Belum lagi nanti surat berharga ya dan lain-lain. Jadi untuk trading kita perlu strategi. Strateginya misalnya milih pair apa yang mau kita tradingkan, ya kan? Terus habis gitu apa lagi? Setelah kita udah pilih-pilih, kita analisa, analisa market, ya kan? Sama kayak kalau bisnis sama analisa kompetitor, analisa produk, ya kan? Apa needs daripada masyarakat saat ini gitu ya? Apakah produk yang kita jual misalnya needs ya kepada masyarakat yang cukup besar, oke? Baru kita kerjakan dan nanti hasilnya bisa profit. Jadi trading itu memang mudah. Trading mudah ya, tapi mencari profit yang susah. Ya kan trading mudah kenapa? Tinggal klik buy, sell, buy, sell, buy, sell. Ya kan tinggal apa namanya? Tinggal klik aja ya menunya. Sebentar, kameranya agak gelap. Oke. Ya. Oke, Bapak dan Ibu ya. Jadi perlu dicermati. Jadi trading itu bukanlah seperti investasi yang Bapak Ibu udah naruh duit, udah diem aja lah, merem gitu ya. Nanti tiba-tiba duitnya berkembang. Enggak ya. Jadi trading ini harus dikerjakan, ya kan? Dikerjakan harus di tradingin supaya dananya itu bertambah gitu ya. Oke, langsung aja. Apa yang menjadi apa namanya? Cara-caranya nih buat trader pemula supaya apa namanya tradingnya itu meningkat ya. Oke. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, ini memang cocok untuk pemula ya. Jadi kita mau mengedukasi para pemula, para traders pemula atau yang baru mau mulai trading. Nanti kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, boleh ketik di kolom komentar atau nanti boleh pada saat setelah materi nanya aja ya Bapak dan Ibu. Nanyanya juga misalnya, "Waduh, mau diskusi juga boleh ya, bisa mau bertanya atau mau share ya." Oke. Nah, yang pertama ya adalah mempelajari tentang kondisi market nih fundamental ekonomi. Kenapa? Waduh, mungkin Bapak dan Ibu, aduh saya gatek misalnya, aduh saya nggak ngerti nih perkembangan ekonomi dunia dan segala macam. Ya, kalau sekarang udah bicara trading, ya mau tidak mau ya Bapak Ibu ya harus harus gitu loh, maksudnya harus dipelajari tentang perkembangan fundamental ekonomi. Ini bukan ekonomi Indonesia tapi ekonomi global ya. Sangat penting. Karena apa? Kita mau memahami, mengetahui apa sih yang menggerakkan mata uang yen gitu. Apa yang menggerakkan mata uang dolar? Kenapa nih dolar melemah, yen melemut bisa gitu. Kenapa euro turun? Kenapa pound sterling kuat banget dan lain-lain itu kan ada dasarnya adalah karena kondisi ekonominya ya. Oke, karena ada istilah good economy, good currency. Strong economy, strong currency ya. Kayak gitu ya. Weak economy, weak currency. Jadi kalau ekonomi kuat, currency kuat, dan lain-lain. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, perlu memahami faktor-faktor seperti data-data ya, inflasi, suku bunga, jobless claim, non-farm payroll, ya, retail sales, dan lain-lain. Ya, terutama data-data yang memang high impact. Mengenai data-data ekonomi, minggu lalu kebetulan saya juga yang bawain ya, kita udah bahas mengenai data ekonomi forex ya minggu lalu ya. Oke, jadi itu udah kita bahas. Jadi Bapak dan Ibu perlu mengetahui fundamental ekonomi. Oke. Yang kedua, adalah eh, strategi ini ya, yaitu pakai analisa, analisa teknikal ya. Jadi setelah tadi fundamental, lalu analisa teknikal atau teknis gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi trading bukan hitung kancing gitu ya, wah gitu ya. Karena kan pilihannya cuma dua, antara buy dan sell, buy dan sell, buy dan sell gitu kan. Jadi jangan juga jadi tebak-tebakan. Oh, saya mau buy, saya mau sell gitu. Enggak, harus ada strateginya seperti tadi. Strateginya tadi yang pertama harus belajar fundamental, yang kedua harus apa? Pakai analisis teknikal. Oke, Bapak dan Ibu, analisis teknikal itu apa aja? Nanti kita mungkin lebih ke MetaTrader-nya ya, karena dia teknis berupa grafik ya, grafis. Yaitu kita belajar nih tentang indikator teknis, apa itu trennya, ya, apa itu supportnya, apa itu resistennya, kapan saya beli, kapan saya jual, itu lebih ke teknis. Karena kita tahu kapan buy dan sell-nya adalah lihatnya di grafik.
Oke, tapi kalau apa yang menyebabkannya itu tadi fundamental ya, ekonomi. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi baik bapak-bapak, baik ibu-ibu nih ya, ya kalau memang sudah tertarik untuk trading, maka perlu belajar analisa teknikal. Ya, kan di Java ada dikirim ya market updates pagi, sesi Asia itu macam-macam, ada pair forex, gold, oil, index. Nah, Bapak dan Ibu yang trading forex baca ya analisis yang dikirimkan baik sesi Asia, Eropa ya dan juga malam untuk gold. Itu dibaca nih ada grafiknya nanti Bapak Ibu bisa baca. Oh, begitu ya, ada arahan kan, ada garis-garis grafik dan lain-lain ya. Oke, ini udah ya. Selamat datang untuk Bapak dan Ibu yang baru bergabung ya, karena beberapa tadi baru join ya. Saya ulang lagi dikit ya. Jadi yang pertama untuk supaya kita memaksimalkan profit ya adalah kita harus belajar atau update. Jadi mungkin kita udah tahu, tapi harus update gitu ya. Karena market ini kan perubahannya cepat sekali. Misalnya setiap bulan data ekonomi kan dirilis yang baru-baru gitu ya. Data ekonomi kan update ya. Oke, lanjut. Yang kedua, kita belajar analisis teknikal. Ini dipakai banget ya analisa teknikal ini ya. Jadi ada ratusan kali ya mungkin ya strategi analisa teknikal macam-macam ya dan itu mesti dipelajarin baik eh, yang sederhana, yang pakai grafik, indikator dan lain-lain ya. Oke, Bapak dan Ibu yang baru join juga kalau ada nanti ada mau ditanyakan boleh ya silakan ya. Oke, yang ketiga, ini penting ya Bapak dan Ibu sekalian, kelola resiko, mengelola resiko. Ini ada di dalam money management ya. Jadi yang mengelola resiko siapa? Si trader, ya nggak? Kan kita makanya sekali lagi trading itu seperti bisnis. Jadi kita yang mengelola sendiri. Kalau kita berpikir sebagai bisnismen, kita kelola resiko kita, ya, maka kita juga akan mengurangi yang namanya kerugian. Kenapa? Karena kita yang pertama itu dalam pikiran kita resikonya gimana nih, gitu kan? Waduh, kalau saya buy euro, resikonya gimana nih, gitu kan? Wah, resikonya gimana? Apakah euronya lagi uptrend atau downtrend gitu ya? Oke, ini gelap ya karena backlight. Ya, Bapak dan Ibu, untuk tentang kelola resiko di YouTube channel Java Global juga sudah ada ya tentang apa aja tuh risk management ya, apa aja sih tentang risk management, apa aja tuh macam-macam. Ya nanti bisa dilihat lagi di YouTube channel Java Global Futures. Nah, kalau di sini saya mau ini aja, ingetin aja ya. Kadang-kadang udah tahu tapi kan pas lagi trading mungkin yang dipikirannya adalah gimana saya profit ya. Tapi padahal yang penting gimana caranya supaya saya batasi resiko. Itu dulu ya. Oke, pastikan. Nah, ini saya sudah kasih highlight ya. Ini saya sudah tandain warna kuning. Nah, pada Ibu bisa baca nih ya. Pastikan untuk menempatkan stop loss dan take profit order pada setiap posisi trading dan jangan terlalu serakah dalam mencari keuntungan. Oke? Jadi pakai risk per trade, ya artinya apa? Resiko per transaksi dengan pakai stop loss, ya. Lalu apa? Pasang juga profit ordernya atau take profitnya. Jangan misalnya gini, oh saya nggak usah pakai tempe, jual aja segede-gedenya, gitu kan? Kan market berfluktuasi, nanti udah naik tinggi, udah profit ratusan, ya kan? Harga balik lagi ke koreksi, gitu. Jangan juga ya. Jadi kita baiknya pasang TP, pasang SL dengan perhitungan ya yang baik, yaitu dari analisa teknikal tadi. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin dari Bapak dan Ibu ada nih, maksudnya kondisi-kondisi kayak gini, aduh iya nih bener nih, saya kadang-kadang terlalu serakah kali ya, kenapa tadinya udah profit lumayan, saya nggak tutup, misal gitu ya, atau aduh saya lotnya kegedean, misalnya gitu kan, bisa juga ya, waduh saya kenapa tadi bukanya dua posisi, misalnya gitu, harusnya cukup satu aja gitu, aduh kenapa saya averaging lagi gitu kan, saya tambah lagi open buy-nya, saya tambah lagi open sell-nya misalnya kayak gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu sendiri nih yang punya eh, pengalaman seperti itu. Tapi dengan melihat atau mengikuti webinar ini ya, kiranya ini bisa menjadi Bapak dan Ibu juga
Ingat, oh iya benar. Untuk mendapatkan profit yang harus apa namanya, diutamakan dulu adalah kelola resikonya. Setuju ya Bapak dan Ibu ya? Oke? Kalau setuju kasih tanda. Oke, lanjut nomor 4 ya. Nomor 4 ini diversifikasi portofolio. Diversifikasi artinya kita ini ada Pak Gusti Gemu nih masuk. Oke. Ya. Oke, selamat datang buat yang baru bergabung ya. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh silakan. Selamat datang Pak Gusti Gemu. Setia nih setiap ada acara webinar. Oke, Pak Gusti Gemu ya, kita sedang membahas poin yang keempat, diversifikasi portofolio. Artinya apa? Diversifikasi itu ingat aja istilah jangan menempatkan apa namanya tuh investasi ya, jangan menempatkan telur dalam satu keranjang gitu ya. Kalau bisa pecah, pecah semua gitu ya. Rugi, rugi semua ibaratnya gitu ya. Jadi kalau kita punya modal, mungkin jangan semuanya trading di pair yang sama gitu ya. Mungkin ada yang forex. Oh, ada bikin akun yang lain lagi, akun akun indeks misalnya. Terus bikin lagi akun gold misalnya gitu ya. Oh, yang forex nih agak agak loss, tapi yang goldnya bagus gitu ya. Yang indeksnya agak slow-slow gitu. Jadi nggak semuanya loss gitu ya. Itu salah satunya untuk kita meminimalkan resiko. Jadi jangan hanya fokus pada satu pasangan mata uang atau instrumen saja ya. Gitu ya. Maksudnya udah satu banyak lagi posisinya gitu di averaging, buy tambah, turun buy lagi. Nah, banyak yang kayak gitu ya. Jadi misalnya gini, Bapak dan Ibu ada posisi buy gold, floating loss ke bawah. Jangan dihajar lagi, buy lagi mumpung di bawah beli beli saat harga murah gitu kan. Turun lagi, buy lagi enak nih beli saat harga murah. Memang bagus, tapi kan perhitungannya apa? Modal Bapak dan Ibu gimana? Kuat nggak menahan 3 posisi lapis gitu ya dengan kondisi masih melawan harga tren yang lagi turun, tapi buy lagi, buy lagi. Tapi kalau dananya kuat sih nggak masalah ya, gitu ya. Oke. Tapi kalau kita bicara umum itu nggak lazim digunakan. Kenapa demikian? Karena itu sebenarnya nggak membatasi resiko. Oke ya. Oke, jadi saran saya gimana? Jadi jangan cuma satu pairsnya saja. Memang bagus fokus, bagus ya, tapi bisa juga kita misalnya ada forex, ada gold supaya kira-kira misalnya, aduh, yang ini saya kurang bagus, tapi yang di sini saya masih bagus, gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu ya. Dengan cara ini kita tuh jadi bisa mengurangi resiko ya. Dan jadi kita tuh diversifikasi kita pecah gitu ya. Jadi nggak cuma di forex saja, misalnya ada di indeks gold gitu ya. Jadi kita punya kesempatan untuk menghasilkan keuntungan nggak cuma dari satu pairs atau satu instrumen lainnya. Oke, yang kelima. Nah, ini penting ya Bapak dan Ibu ya. Jadi yang kelima apa? Tetap sabar, disiplin. Kok jadi ini ya kan? Karena ini penting banget nih. Ya, trader itu memang harus yang namanya sabar. Sabar gimana? Menunggu momen untuk kapan entry, ya kan? Kapan exit, ya kan? Kapan harus trading, kapan tidak trading, ya. Jadi ada disiplin. Disiplinnya bicara apa? Disiplin itu biasanya bicara kepada ini dengan strategi tradingnya. Misalnya gini, udah bikin plan, udah analisa, ya kan? Udah bikin analisa, udah mantep nih akan buy limit atau sell limit di area mana gitu ya, di harga berapa, udah bagus, udah dianalisis gitu. Tapi ntar ngelihat harga, wah turun nih harga nih. Dia udah kepancing gitu ya. Wah, sell dulu deh. Nanti di bawah baru saya buy-nya nanti aja deh. Gitu. Tapi kalau emang udah punya plan ya, disiplin dengan trading plan-nya aja. Oke. Jadi trading forex dapat menjadi sangat menarik bagi kita semua dan wow, mantep ya. Maksudnya memang gimana tuh? Ya menggoda ya, karena bisa menghasilkan profit terutama kalau kita mulai ada ngelihat biru-biru ya untung. Iya nggak?
Oke, tapi sangat penting untuk kita ini tetap sabar, tenang, disiplin ya dalam menjalankan strategi trading gitu ya. Jadi tadi karena kita bisnismen, trading itu bisnis, jadi kita adalah bisnismen ya. Kita jalankan plan bisnis kita atau trading plan kita. Kapan kita buy, kapan kita sell kan sudah dibuat trading plan-nya. Oke, gitu. Jadi jangan terburu-buru ya, jangan FOMO ikut-ikutan dengan orang lain ya, sabar saja. Momen itu pasti ada dan berulang ya Bapak dan Ibu. Aduh, saya ntar ketinggalan momen. Enggak, momen di trading itu di pasar itu selalu ada ya. Baik misalnya, oh kalau nggak ada di gold lagi sideways kan ada nanti di forex, ada di oil, ada di indeks dan lain-lain. Forex juga macam-macam kan, ada pair major currency, ada cross currency, ya kan? Kita bisa pilih macam-macam banyak gitu ya. Jadi sabar, nggak usah terburu-buru, pasti ada momen. Misalnya, oh sesi Asia satu way banget, ya udah ntar tunggu sesi Eropa. Atau sesi Eropa kayaknya sepi-sepi aja nih gitu ya. Wah, mau nunggu sesi Amerika kali ya udah, ntar malam mulai jam 19.30, jam 20 bisa analisa lagi di sesi Amerika. Gitu ya. Nah, udah. Ini eh, gimana nih, Bapak dan Ibu sekalian? Saya mau lihat dulu ya. Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau nanya nggak ya mengenai materi ini atau mungkin ya mirip-mirip dengan materi ini atau ada yang Bapak dan Ibu mau sharekan lah ya mungkin ada pengalaman ya kenapa nih wah bener nih mungkin gitu ya wah saya kadang analisa bener gitu ya tapi kurang sabar misalnya ya kan bisa 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 analisa nih maksudnya ngerti analisa dan segala macam tapi aduh saya saya sendiri menabrak nih apa plan saya sendiri gitu. Ada nggak ya? Kira-kira silakan. Bu, Ini yang ada sekarang udah, pertanyaan bisa langsung nyalakan mikrofonnya ya. iya. Dan untuk Bapak Ibu yang belum menggunakan nama asli, silakan mengganti namanya menggunakan nama asli pakai pada akun Zoom-nya ya, biar kita bisa tahu Bapak Ibu. Ayo silakan Bapak dan Ibu mau bertanya. Ini Ibu Erni Gultom ya. Wah, Ibu Erni Gultom di Lampung nih. Apa kabar Bu Erni? Kayak pernah kenal. Halo Bu Erni, lagi sibuk nggak ya? Mungkin lagi nggak bisa ini ya. Pak Gusti, apa kabar Pak Gusti? Kabar baik, Pak. Ya, Gimana? Tetap Pak. semangat meskipun hari ini mungkin tadi plannya nggak bagus ya Pak ya? Ya, betul itu masih. Ya, belum rezekinya lah. Iya. Mungkin Oke. perlu dibahas satu Ya, langkah-langkah membaca market itu bagaimana sih yang benar kira-kira bagaimana tahapannya gitu. langkah-langkah membaca market. Iya, Oh, boleh, 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 boleh. Saya bikin di sini aja kali ya, ya. supaya notes. Ini gimana notes? Oh, oh, whiteboard ya. Ya, saya ini bisa pakai ketik ya. Nah, langkah-langkah mau kelihatan nggak Pak Doni ini? Langkah-langkah membaca market gitu Pak ya? Betul, Pak. Ya, ini mungkin kira-kira kayak gitu membaca market atau mungkin membaca pergerakan harga gitu ya. Ya, oke. Jadi yang pertama nih kita kan sudah tentukan ya, tentukan pairs ataupun eh, instrumen yang mau ditradingkan, ya kan? Misalnya nih, karena Bapak Gusti Gemu dengan Ibu atau Bapak yang lain belum tentu sama kan pairnya atau apa yang ditradingkan beda-beda. Ada yang Euro, ada yang JPY, ada yang Gold, ada yang GBP USD dan lain-lain. Jadi tentukan dulu pairsnya. Bisa jadi beda-beda gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, baca kalender ekonomi ya harian. Jadi misalnya gini, Pak Gusti Gemu tradingnya misalnya GBP USD.
Ya, perhatikan data ekonomi Inggris ya. Data ekonomi Inggris hari ini ada nggak ya? Karena itu kan sewaktu-waktu bisa mempengaruhi pergerakan GDP gitu. Tapi kalau data ekonomi Inggrisnya nggak ada, berarti data ekonomi Amerika perlu diperhatikan di sesi Amerika malamnya ya. Dan ini bisa kita lihat di kalender ekonomi ya, di Forex Factory, di Java Effect News dan lain-lain ya. Itu ada ya. Lalu yang ketiga, kita analisa teknikal harian. Oke. Yang keempat, tentukan plan entry ya. Ini entry buy dan sell-nya kapan. Oke. Jadi analisa teknikal harian. Jadi kita analisa secara teknikal ya. Itu Pak Gusti Gemu ya. Tapi kalau untuk tren Pak Gusti Gemu bisa nggak cara ininya? Udah Masih mantap bisa. kan Pak? Masih bisa. Bisa ya? Maksudnya Ya, analisa teknikal harian kan ya. di Bisa. kita juga sering bahas ya di webinar ini atau di video-video kita ya di YouTube tentang bagaimana menganalisa harga atau tren kapan bullish dan bearishnya ya. Itu kan udah pernah kita bahas ya. Jadi itu Pak ya. Jadi misalnya gini, analisa teknikal harian. Misalnya hari ini gold memang masih bullish, tapi cenderung ada koreksinya gitu kan. Wah, jadi gimana nih? Buy apa namanya? Naik tapi ada koreksinya. Apakah saya buy sekarang apa saya nunggu koreksi atau memanfaatkan koreksi? Nah, itu yang perlu kita cermati ya Pak ya. Jadi nanti jadi ngaruh ke apa? Ini tentukan plan untuk buy atau sell. Itu ya. Oke, Pak Gusti Gemu. Terima Jadi kasih. ini maksudnya adalah untuk langkah-langkah yang bagi para trader yang memang mandiri. Maksudnya bukan bukan tinggal oh ada signal saya tinggal buy, tinggal sell enggak. Tapi ini yang memang mandiri mau mau belajar ya, mau mau jadi traders gitu ya. Langkah-langkahnya kayak gimana ya? Ini ya. Jadi bisa pilih pairs apa yang mau ditradingkan, lalu baca-baca beritanya, ada nggak sih hari ini data ekonomi atau apa yang menggerakkan mata uang tersebut, lalu mulai ke technical analisis, teknis hariannya gimana gitu ya, lalu nanti gimana plannya, mau buy apa sell gitu, kecenderungannya bisa gini, hari ini kecenderungannya marketnya bullish, tapi kayaknya masih sekarang lagi satu satu. Oh, berarti saya jangan buy sekarang, bisa gitu. Ntar aja deh saya buy-nya gitu. Tapi eh, saya bisa juga bikin plan misalnya buy limit. Buy limitnya di bawah. Oke, jadi kalau harga lagi fluktuasi ke bawah, saya baru buy di bawah dengan order limit. Gitu ya. Oke. Terakhir Pak, untuk Ya. hari ini ada peluang naik kah atau bagaimana? Oh iya dong. Oh ini berarti ini udah ya tutup sale ini ya. Oke, sekarang kita ke gold ya. Bentar ya. Nah, ya, kita lihat market gold, gold ya Pak ya. Biasanya gold terus nih Pak Gusti soalnya. Iya, Gold, gold. gold mania ya. Ya oke, ini adalah uh, gold ya. Gold kan kalau Bapak lihat ini sebenarnya bullish trend ya enggak? Bullish trend ya. Bullish trend sudah menyamai level awal Juni ya, 1,5 bulan. Nah setelah lewatin ngetes lah, udah dites. Sekarang ini lagi koreksi ya Pak Gusti. Jadi minggu ini lagi koreksi ya dalam 3-4 hari ini koreksi. Nah koreksinya kemana? Ke support. Nah ini kebetulan nih sudah ada ancar-ancarnya di sini Pak. Ya area ini adalah area koreksi gitu ya. Nah kemungkinan nanti lebih jelasnya di sesi Amerika kita menunggu harga ada pantulan dari bawah sini ya Pak ya. Misalnya candle-nya apa? Candle pin bar ya, candle bullish engulfing seperti itu yang memang namanya ketika turun reversal bullish. Nah, itu baru mantap untuk kita siap-siap buy nanti. Kenapa nggak sell? Kenapa? Karena ini sudah memang sudah area ini area koreksinya Pak ke sini ya. Jadi ini lagi pullback Pak, lagi pullback nanti ini akan ngikutin trennya untuk naik lagi. Ini kan trennya naik tuh ya. Tuh naik ya. Jadi sekarang dia lagi koreksi. Gitu ya Pak ya. Tadi pagi memang plannya buy-nya di 70, 71 ternyata harga masih di bawah ke 61 ya, kena SL. Makanya SL itu penting ya untuk membatasi resiko. Nanti kalau gini, kita udah SL nih.
ya udah kena rugi kan. Ya jangan jadi down, tetap semangat, kita analisa lagi marketnya gitu. Oh, ternyata masih ada peluang untuk naik lagi, ya udah. Nanti kita cari peluang baru gitu ya. Gitu. Jadi untuk gold masih peluangnya untuk bullish buat nanti malam. Tapi lihat kalau breaknya ke bawah ini ya, break support trendline yang warna biru tebal ini, maka dia bisa jadi jatuh ya, jadi bearish. Ya, dan di sini saya juga udah tunggu nih ya di area stokastik, area oversold ya, di area 0 sampai 20. Nah, tinggal nunggu dia menguncup ke atas keluar dari 20, maka itu siap-siap untuk rebound ya, alias bouncing lah ya dari bawah ke atas. Itu ya, Pak Gusti. Terima kasih, Pak. Oke, gimana Bapak Ibu yang lain? Ada yang mau bertanya atau mau share? Silakan. Oh ya, kalau ada yang belum join ya, belum join di grup Telegram, baik di grup maupun di channel, jangan lupa hubungin ya customer retention ya. Oke, silakan saya kembalikan kepada Bella dulu ya. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri saja hari ini acara webinar kita pada hari ini. Yang pertama, waste opportunity. Itu, Pak. Oke, Nasdaq. apa Pak? Nasdaq. Pak Gusti ya. Oke, selain gold Nasdaq nih, ternyata masih ada pertanyaan dulu ya. Oke, Bapak dan Ibu kalau ada yang mau nanya, mau di chat juga nggak apa-apa ya di kolom chat. Baik, Nasdaq ya Pak Gusti ya. Kita lihat dulu market watch Nasdaq. Hilang. Hah, oke. Ya, request dari Pak Gusti Gemu ya. Oh, tadi ada signal ya. Tadi signal ya. Pak Gusti, apakah tadi ada ikut signal? Ada Nasdaq. Itu setengah sudah di-cut. Oh, sudah cut profit ya? Ya, Pak, sedikit. Oh, gitu. Nggak apa-apa ya, Pak. Yang penting hasilnya masih profit. Ini kalau kita lihat candle daily kemarin, ini candlenya bearishnya cukup kuat ya, Pak ya. Dan ini kita lihat, ini kan candle naik, lalu ada candle hammer ya. Ini sudah confirm bahwa ini terjadi. Oh iya, maaf, belum presenting. Oke. Ya, nah ini dia. Ini Nasdaq Daily ya, Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Pak Gusti Gemuk. Nah, ini kan candle daily kemarin merahnya Marubozu ya, Marubozu. Marubozu itu candle yang bergerak satu arah ya, nyaris tidak ada shadow-nya. Jadi ini sejak open pembukaan sampai ketutup ini bearish banget. Ini berarti apa? Marketnya dikuasai oleh para seller ya. Jadi kita lihat di sini kuat turun. Nah, sekarang ini lagi agak koreksi-koreksi, paling tidak nih kita bikin. Nah, ini sebagai resisten, Pak. Nanti naik ke sini bisa cari posisi sell atau paling jauhnya di sini ya, di ekor dari yang sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya gini, oh saya ragu kalau saya sell di sini ya, ya udah paling enggak begini. Nah, ya. Oke, jadi kalau misalnya resisten yang terdekat masih dilewatin, berarti dia mau ngincer area sini 15.790 ya, baru nanti di situ Bapak bisa sell limit ya. Gitu. Kenapa berani sell limit? Karena ya kita lihat candle kemarin ini kuat ya, kuat bearish, dan candle sebelumnya juga doji di atas. Jadi begitu harga sudah naik di sini doji ya. Doji artinya adalah ketidakyakinan ya. Berarti market tidak yakin untuk meneruskan kenaikannya. Nah, justru setelah itu candle berikutnya bearish Marubozu. Nah, ini udah mantep banget buat mungkin hari Senin nanti ya.
Mungkin sekarang ini koreksi dulu, nah Senin mungkin nanti baru jatuh lagi Pak Gusti Gemung ya. Kayak gitu ya Pak Gusti Gemung, kalau untuk malam ini mungkin dia masih mencari arah koreksi dulu. Itu ya. Makasih, Pak. Oke. Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi di kolom chat ya. Saya serahkan ke host ya, Mbak Bella. Oke, mungkin tadi pertanyaan dari Pak Gusti Gumus sekalian untuk menutup acara webinar kita hari ini ya Pak. Baik, terima kasih Pak Swendi udah jelasin materi kita hari ini. Yang pastinya bermanfaat bagi sobat trader semua yang mau mulai trading atau yang lagi trading nih. Kalau sobat trader masih ada pertanyaan, sobat trader dapat menghubungi tim kami dari Java Futures. Dan untuk sobat trader, silakan langsung join aja ke Java Global Futures karena akan mendapatkan support signal dan analisa market update setiap hari, mulai dari scalping, day trade, swing trade, dan gold. Dan bagi sobat trader yang ingin serius trading, langsung aja menghubungi tim kami dari Java Global Futures. Oke, terima kasih waktunya Pak Swendi dan sobat trader semua untuk acara webinar edukasi pemula kita hari ini. Sampai jumpa kembali di acara kita berikutnya. Salam profit. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Sekarang mau belajar trading forex nggak usah bingung. Kamu bisa dapetin edukasi trading forex secara online di Java aja. Ada webinar edukasi pemula, live trading, klinik forex, dan private coaching. Yuk buka akun trading kamu sekarang di Java aja.